Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'da. Merah putih indah berkibar melambangkan kuatnya persatuan bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Majelis sakin yang kami muliakan, enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan yang kami banggakan. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2021, terdapat lebih dari 1.340 kelompok etnis dan suku bangsa yang ada di Indonesia, menempati peringkat kedua dunia setelah Papua Nugini dan memiliki kekayaan bahasa yakni sebanyak 717 bahasa. Hal ini janganlah membuat kita senang dan bangga setelah potensi konflik, ruang-ruang perpecahan bisa muncul seketika, baik di daerah terpencil maupun perkotaan. Konflik horizontal yang terjadi di Papua oleh kelompok kriminal bersenjata dan separatis menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit, baik dari kelompok militer, petugas kesehatan maupun warga sipil. Sungguh tindakan keji dan biadab ketika anak kecil menyaksikan orang tuanya dibakar hidup-hidup. Mereka mendengar cerita tolong dari orang tuanya yang disiksa. Namun apalah daya, sang anak hanya menangis dengan air mata. Na'udzubillahi min dzalik. Dari sudut pandang inilah hadirin, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran melalui syair berikut ini. Pergi mengaji, membawa Quran, jangan lupa restu ayah dan bunda. Izinkan kami menyampaikan syarahan. Semoga hadirin semua jadi terkesan. Semoga hadirin semua jadi terkesan dengan duduk merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kemerdekaan sebagai rujukan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa
Allahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Majelis Hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat. Secara eksplisit, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili menguraikan makna syu'uban adalah bangsa-bangsa yang berkarakter kemanusiaan. Adapun kalimat wa qabaila bermakna Allah menciptakan kalian semua dari satu keturunan, satu jiwa, yaitu Adam dan Hawa. Maka tidak sepantasnya seseorang membanggakan nasab atau garis keturunannya, sebab pada esensinya semua manusia adalah setara. Demikian yang termaksud di dalam tafsir Al-Wasit juz 3 halaman 489 492. Sedangkan menurut Sayyid Khutbah dalam tafsir Fi Zilalil Al-Quran jilid 10 halaman 421 sampai 422, dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa kalimat lita'arafu adalah keharmonisan dan saling mengenal agar tidak saling bermusuhan karena perbedaan suku, tidak saling bermusuhan karena perbedaan ras, tidak saling bermusuhan karena perbedaan agama. Struktur sosial yang sedemikian unik ini tak lain adalah mahakarya Allah yang fungsinya lil musyarakati bainas naini fa aksar, saling berteman, berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, saatnya kita bersanding, bukan saling menuduh. Saatnya kita mendidik, bukan saling membidik. Saatnya kita membina, bukan saling menghina. Hadirin, Islam merupakan agama yang damai, yang selalu menghargai keberagaman, menghormati perdamaian, menyayangi kaum yang lemah, dan mengajarkan akhlakul karimah. Terhadap fenomena tersebut, mari kita renungkan firman Allah surah Al-Anfal ayat 61 yang berbunyi, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas sami'ul 'alim. Shadaqallahul azim. Apabila mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau pada
percaya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Majelis Hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat. Menurut Dr. Hikmat Bashir dalam tafsir Al-Muyasar jilid 1 halaman 735 menyebutkan bahwa jika terjadi kecondongan menginginkan perdamaian, maka ikutilah perdamaian itu dan serahkanlah urusan tersebut kepada Allah dan yakinlah padanya. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui terhadap apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Sedangkan menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wasit juz halaman 716 sampai 718 mengungkapkan bahwasanya perdamaian yang disetujui tersebut dengan dasar pertimbangan pembimbing yang berwenang dengan mengacu kepada kemaslahatan yang tidak merugikan umat Islam. Setelah kesepakatan damai terwujud, maka wajib bertawakal dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan terhadap perkara-perkara yang timbul setelahnya. Hadirin, mencermati betapa tingginya nilai perdamaian dan kesepakatan di sebuah negeri dengan mempertimbangkan kemaslahatan sosial yang diperankan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Madinah yang dulu namanya Yathrib dikenal primitif, kini Madinah bangkit menjadi pusat perdagangan, pusat peradaban, serta profil negeri yang santun, rukun dan damai. Saudaraku, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, bersama kita jaya, bertikai kita binasa. Mari kita saling merangkul, bukan saling memukul. Mari kita saling berpacu, bukan saling menipu. Majelis Hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, maka kita harus saling memahami dan saling menghargai kekurangan, kelemahan, dan perbedaan antar masing-masing kelompok dan etnis, bukan menyulut pertikaian, permusuhan, rasisme, dan sadisme. Akan tetapi, hendaknya perbedaan dan kekurangan masing-masing kelompok tersebut menjadi kekuatan dan kekayaan khazanah bangsa dalam bingkai NKRI, sebagaimana yang digambarkan oleh Ismail Marzuki dengan lagu Indonesia Pusaka berikut ini. Napi lagi tak bisa buat. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Hadirin, mari kita bersatu padu mencintai tanah air kita, mencintai Indonesia, karena Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu tanah air kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Majelis Hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, dari uraian demi uraian tersebut dapat kita tarik kesimpulan Islam menghargai perbedaan suku, etnis, ras, dan agama dalam bingkai keberagaman dan
bersaudara. Selain itu, Islam mengajarkan perdamaian dan persatuan sehingga tidak terjadi konflik horizontal yang dapat merugikan antar pihak, terutama antar sesama umat beragama. Negeri Bengkalis, negeri Bengkalis, negeri junjungan, memegang teguh kedamaian. Sampai di sini, sampai di sini jalan Quran. Semoga mendapat keberkahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.